Oke, baik. Selamat siang, Kak. Siang. Perkenalkan, saya Ratu dari tim rekrutmen yang akan mewawancarai Kakak hari ini. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara. Oke, untuk awalnya mungkin bisa perkenalan dulu kakaknya. Oke, terima kasih Kak untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Citra Amanda. Saya mahasiswa psikologi dari kampus Universitas Proklamasi 45. Di sini saya mau wawancarai mengenai penempatan di HRD Kak. Oke, jadi dipanggilnya siapa? Amanda aja. Oke, Kak Amanda di sini melamar sebagai staf HRD ya. Iya Kak. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaannya ya. Baik, boleh Kak? Oke, boleh nggak sih ceritain pengalaman Kak Amanda saat harus menjelaskan suatu prosedur atau tugas kepada seseorang yang belum memahaminya? Nah, gimana sih Kak Amanda ngelakuinnya? Oke, dari pengalaman saya ya Kak, saya tuh pernah bekerja sebagai waiters tuh. Di situ ada karyawan baru yang masih belum memahami cara kerja di situ. Jadi di situ saya membantu dia untuk menjelaskan tahapan cara mulai menyajikan makanan, menyiapkan makanan, dan secara perlahan juga mulai dari eh, mendampingi dia untuk menyambut karyawan apa sih namanya Kak? Yang beli ya, Iya, yang pelanggan. beli pelanggan gitu. Nah, di situ saya juga mendampingi itu selama beberapa jam, sama beberapa hari juga, sampai benar-benar dia itu mengerti dan paham, sehingga dia bisa bekerja sendiri gitu Kak. Oke. Terus nih, pernah nggak sih harus menyampaikan pendapat yang beda sama teman atau anggota tim? Nah, gimana tuh kakak ngelakuinnya? Kalau itu sih pernah ya Kak, soalnya saya pernah rapat kepanitiaan gitu ya Kak. Di situ saya memiliki pendapat yang berbeda di situ mengenai pembagian tugas dan lain-lainnya. Saat menyampaikan pendapat saya dengan anggota lainnya disertai alasan mengapa dan cara tersebut lebih dahulu dengan efektif ya Kak. Di situ uh, saya juga mendengarkan pendapat dari anggota lain sebelum-sebelumnya. Di situ saya mengambil keputusan bersama. Akhirnya tim menyepakati solusi yang digabungkan dari pendapat-pendapat kami itu untuk masukan, sehingga semua anggota itu merasa didengarkan dan dilibatkan gitu Kak. Oke. Boleh nggak sih kak ceritain pengalaman pas kakaknya harus memeriksa kembali hasil pekerjaan sebelum diserahkan gitu? Uh, di situ tuh pasti posisi saat menyusun laporan gitu, kegiatan organisasi atau hal-hal lainnya, saya memeriksa kembali nih Kak isi laporannya di format penulisan serta kesesuaian data dengan bukti-bukti kegiatan begitulah Kak. Nah, saya juga mencocokkan jumlah anggota saya dengan nota pengeluaran yang kegiatan itu. Di situ saya juga membutuhkan menemukan beberapa kesalahan penulisan tersebut ya Kak ya. Dan segera memperbaikinya juga di situ. Oke. Pernah nggak sih kakaknya ngelakuin kesalahan karena kurang teliti gitu? Terus apa yang kakak pelajarin dari pengalaman tersebut? Misalnya Pernah sih Kak, saat meliput data peserta kegiatan, saya pernah salah memasuki nomor peserta, salah satu peserta itu. Setelah menyadarinya kesalahan itu, saya pun segera membuat permintaan maaf ya Kak, untuk memperbaiki data dan mulai menerapkan kebiasaan saya agar sebelum mengumpulkan data atau gimana-gimana, setiap
sebelum disimpan juga, sejak saat itu saya lebih teliti juga untuk ngecek ulang agar jarang melakukan kesalahan yang sama sih. Coba ceritain pengalaman pas kakaknya harus menjaga kerahasiaan seseorang, menjaga kepercayaan seseorang terhadap informasi yang diberikan ke kakaknya. Oke, ketika jadi pengurus organisasi nih ya Kak, salah satu anggota saya itu menceritakan masalah pribadi dia yang mempengaruhi kinerja kerjanya gitu ya Kak. Nah, setelah menjaga kerahasiaan dia cerita tersebut dan hanya menyampaikan kepada pembina organisasi setelah mendapatkan izin dan yang lebih bersangkutan, karena memang diperlukan untuk mencari solusinya supaya tidak